Beralih ke informasi lainnya, pemirsa kesal karena istri dan anaknya tidak mau diajak tinggal bersama. Seorang suami di Kediri, Jawa Timur, tega menyiram istri dan anaknya menggunakan air keras. Kekesalan pelaku memuncak setelah istri dan anaknya tidak mau diajak pulang ke Magelang, Jawa Tengah. Pelaku kemudian mendatangi rumah kontrakan anak dan istrinya di Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pelaku lalu menyiapkan bahan cairan kimia atau air keras. Saat anaknya yang berusia masih 2 tahun serta istrinya tengah tidur, pelaku kemudian melancarkan aksinya menyiramkan air keras kepada anak dan istrinya. Usai melakukan aksinya, pelaku pun kabur. Tidak butuh waktu yang lama, pelaku berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal saat istrinya tidak mau diajak pulang ke Magelang untuk menikah secara resmi. Itu mau diajak pulang atau Mau diajak pulang, Pak? Kenapa kok diajak pulang gitu? Karena mau mengurusi pernikahan, Pak, sama bikin akta anak. Siapa yang nikah? Saya sama istri saya, Pak, mau nikah resmi. Oh, mau nikah resmi gitu. Tugas pun sudah mengamankan wadah yang digunakan pelaku untuk mencampur bahan kimia dan menyiramkan ke anak serta istrinya, kain spray yang terbakar, serta baju kedua korban. Kini kedua korban harus menjalani perawatan medis di RSU Sutomo, Surabaya. Jadi kita laksanakan penahanan terhadap tersangka. Saat ini kondisi anak. Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini lebih dalam lagi, kita sudah tersambung dengan Ibda Heri Wiyono, Kanit PPA Polres Kediri. Selamat malam Pak Heri. Selamat siang Mbak Soya. Baik, Pak Heri, saya ingin mengupdate terkait dengan kondisi terkini dari kedua korban, yaitu istri dan juga anak pelaku. Seperti apa kondisinya Pak saat ini? Apakah sudah bisa dimintai keterangan? Untuk kondisinya saat ini sedang dirawat di RSUD Sutomo ini Mbak. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita juga akan koordinasi apakah sudah bisa kita mintai keterangan. Karena setelah kejadian itu sama rumah sakit SLG Kabupaten Kediri dirujuk ke rumah sakit DR Sutomo Surabaya Mbak. Jadi kita belum memintai keterangan korban. Jadi begitu Mbak. Baik, mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami dan juga pemirsa BTV Pak. Seberapa parah sebenarnya luka bakar yang dialami oleh kedua korban, yaitu istri dan juga anak dari pelaku ini? Jadi untuk luka dari korban Mbak, ini jadi untuk lukanya si anak, ini lumayan parah ini Mbak. Lumayan parah, jadi kena luka bakar hampir, jadi bisa saya jelaskan di sini. Jadi untuk kondisi anak, ini masuk kategori luka parah. Secara kasat mata ada perkembangan membaik, tetapi untuk potensi selamat atau kesembuhan total, pihak rumah sakit belum bisa memastikan ini Mbak. Saat ini sedang fokus untuk kesembuhan dari si pasien. Dan untuk si ibu mengalami luka di telinganya yang cukup dalam. Dan jika tidak segera dilakukan tindakan, bisa infeksi. Jadi begitu Mbak ini Mbak. Baik, ini sungguh tragis ya Pak. Bahkan di luar nalar kita sendiri, seorang ayah tega melakukan hal tersebut kepada anaknya yang masih 2 tahun dan juga istrinya. Lantas dari pemeriksaan sejauh ini dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah sudah diketahui motif pelaku melakukan perbuatan ini hanya semata karena korban menolak untuk diajak tinggal bersama atau ada alasan lain? Sementara ini menurut pengakuan si pelaku seperti itu Mbak. Kalau pengakuan korban kan kita melakukan pemeriksaan karena saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Jadi menurut keterangan si pelaku memang seperti itu, mau diajak nikah secara resmi karena sementara masih nikah siri itu Mbak. Antara pelaku sama korban ini. Baik, lalu apakah pelaku juga menceritakan sebenarnya seperti apa hubungan dia dan juga istrinya ini? Apakah memang sudah sering terlibat cekcok sehingga istrinya tidak mau diajak untuk pulang ke Magelang dan nikah resmi? Atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau menurut pengakuan si pelaku, ini ya karena memang diajak pulang ke Magelang tidak mau, akhirnya sering cekcok gitu Mbak. Karena alasannya mungkin di Magelang itu kan nyari pekerjaan agak susah. Jadi makanya si istrinya itu pengen tinggal di Kediri kan seperti itu Mbak. Menurut pengakuannya si pelaku seperti itu. Baik, lalu kedua pihak ini, pelaku dan juga istrinya yang jadi korban ini sebenarnya sudah menjalin hubungan berapa lama, sudah kenal berapa lama dan menikah siri berapa lama Pak? Kalau menurut pengakuannya kurang lebih udah 3 tahun ini nikah siri Mbak ini Mbak. Kurang lebih 3 tahun.
Baik, 3 tahun. Dan di Kediri ini merupakan tempat asal si istri? Bukan. Jadi gini Mbak, ini sama-sama pendatang. Untuk si istri ini asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Terus untuk si pelaku ini dari Serumbung, Magelang. Sama-sama Jawa Tengahnya Mbak. Jadi sama-sama merantau di Kediri ini. Gitu Mbak. Baik, mereka adalah 2 orang perantau yang bertemu di Kediri dan berencana diajak oleh suaminya untuk pulang ke Magelang. Seperti itu ya Pak? Betul sekali Mbak. Nggih. Baik, lalu rencana untuk pulang ke Magelang ini sebenarnya baru tercetus beberapa waktu terakhir ini atau sudah menjadi bahan diskusi yang cukup lama sebenarnya? Kalau menurut pengakuannya pelaku, itu pelaku sudah sering ngajak pulang tapi si istri nggak mau Mbak, gitu loh Mbak. Akhirnya mungkin memuncaknya itu kan sudah direncanakan. Jadi membawa asam sulfat itu atau air keras itu sudah direncanakan karena tetap nggak mau, akhirnya terus disiram gitu Mbak. Baik. Kalau menurut pengakuannya si pelaku itu yang mau disiram istrinya saja sebenarnya, cuman kena anaknya juga gitu Mbak. Baik, lantas dari mana sebenarnya pelaku mendapatkan cairan kimia atau asam sulfat yang Bapak katakan tadi? Itu beli di toko kimia wilayah Kota Kediri Mbak. Baik, apakah memang cairan itu bisa diakses secara bebas oleh masyarakat, bisa membeli secara bebas Pak? Nek sepengetahuan kami untuk asam sulfat itu bisa Mbak. Itu kan untuk istilahnya untuk industri. Cuman untuk penjualnya memang itu harus ada izin-izin khusus gitu Mbak. Baik, dan saat ini pelaku sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka ya Pak ya. Kami akan nantikan bagaimana penanganan terkait dengan kasus ini lebih lanjut dan juga update kondisi dari kedua korban yaitu istri dan juga anak pelaku. Terima kasih Ibda Heri Wiono, Kanit PPA Polres Kediri telah berbagi bersama kami di Berita Satu Malam. Salam sehat.